Penelitian cross-seksional. Dalam penelitian cross-seksional, peneliti melakukan observasi atau pengukuran variabel pada satu saat tertentu. Kata satu saat bukan berarti semua subjek diamati tepat pada satu saat yang sama, tetapi artinya tiap subjek hanya diobservasi satu kali dan pengukuran variabel subjek dilakukan pada saat pemeriksaan tersebut. Dengan demikian, maka pada studi cross-seksional, peneliti tidak melakukan tindak lanjut terhadap pengukuran yang dilakukan. Desain cross-seksional ini sering digunakan baik dalam studi klinis dan lapangan. Desain ini dapat digunakan pada penelitian deskriptif maupun penelitian analitik. Berikut ini adalah contoh penelitian cross-seksional deskriptif. Misalnya yang pertama, persentase bayi yang mendapat ASI eksklusif di suatu komunitas. Kemudian prevalensi obesitas pada mahasiswa di Makassar. Kemudian indeks tuberkulin pada anak. Jadi studi ini meski memerlukan follow up 48 sampai 72 jam untuk penilaian hasil uji tuberkulin, tetap disebut sebagai studi cross-seksional karena penyuntikan dan penilaian hasil merupakan satu kesatuan. Kemudian berikutnya ini adalah contoh penelitian cross-seksional analitik. Yang pertama adalah beda proporsi pemberian ASI eksklusif pada berbagai tingkat pendidikan ibu. Kemudian yang kedua, beda kadar kolesterol dokter anak dan dokter bedah. Yang ketiga, beda prevalensi penyakit tertentu antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Yang keempat adalah peran berbagai faktor risiko dalam terjadinya penyakit tertentu. Dalam studi analitik cross-seksional yang mempelajari hubungan antara faktor risiko dengan penyakit atau efek, pengukuran terhadap variabel bebas atau faktor risiko dan variabel tergantung atau efek hanya dilakukan sekali dalam waktu yang bersamaan. Dari pengukuran tersebut, maka dapat diketahui jumlah subjek yang mengalami efek baik pada kelompok subjek yang faktor risiko maupun pada kelompok tanpa faktor risiko. Hasil pengukuran biasanya disusun dalam tabel 2x2. Dari tabel ini dapat dilihat prevalensi penyakit atau efek pada kelompok dengan atau tanpa faktor risiko. Kemudian dapat dihitung rasio prevalensi, yakni perbandingan antara prevalensi efek pada kelompok subjek yang memiliki faktor risiko dengan prevalensi efek pada kelompok subjek tanpa faktor risiko. Rasio prevalensi ini memberikan gambaran peran faktor risiko terhadap terjadinya efek atau penyakit. Bila rasio prevalensi sama dengan 1, artinya prevalensi penyakit pada subjek dengan faktor A sama dengan prevalensi pada subjek tanpa faktor A. Maka faktor tersebut bukanlah merupakan faktor risiko. Bila nilai rasio prevalensi lebih dari 1, berarti faktor A tersebut merupakan faktor risiko. Dan nilai yang kurang dari 1 menunjukkan bahwa faktor tersebut merupakan faktor protektif atau justru mencegah terjadinya efek.
Namun, dalam menilai rasio prevalence harus diperhatikan interval kepercayaan. Karena studi cross-seksional hanya mengukur prevalence atau bukan insiden, maka studi tersebut seringkali disebut pula sebagai studi prevalence. Dalam penelitian kedokteran dan kesehatan, studi cross-seksional merupakan suatu bentuk studi observasional atau non-eksperimental yang paling sering dilakukan. Kira-kira sepertiga artikel orisinil dalam jurnal kedokteran itu merupakan laporan studi cross-seksional. Dalam arti kata luas, studi cross-seksional mencakup semua jenis penelitian yang pengukuran variabel-variabelnya dilakukan hanya satu kali pada satu saat. Studi seperti ini dapat hanya bersifat deskriptif, misalnya penentuan nilai normal, nilai-nilai antropometrik bayi baru lahir, kadar imunoglobulin pasien asma, tetapi juga dapat merupakan studi analitik, misalnya studi perbandingan antara kadar asam urat pada manula yang normal dan yang gemuk, atau studi korelasi antara skor kebugaran tertentu dengan kadar kolesterol. Dengan perkataan lain, penelitian yang pengukurannya dilakukan hanya satu kali disebut studi cross-seksional. Berikut ini nanti kita akan bahas mengenai studi cross-seksional analitik untuk mempelajari etiologi atau faktor risiko suatu penyakit. Dalam studi cross-seksional, variabel independen atau faktor risiko dan tergantung atau efek dinilai secara simultan pada satu saat. Jadi tidak ada follow up pada studi cross-seksional. Dengan studi cross-seksional, ini diperoleh prevalens penyakit dalam populasi pada suatu saat. Oleh karena itu, studi cross-seksional disebut pula sebagai studi prevalence atau prevalence study. Dari data yang diperoleh dapat dibandingkan prevalens penyakit pada kelompok dengan faktor risiko dengan prevalens penyakit pada kelompok tanpa faktor risiko. Pengertian dasar studi cross-seksional. Dalam penelitian cross-seksional, peneliti mencari hubungan antara variabel bebas atau faktor risiko dengan variabel tergantung atau efek dengan melakukan pengukuran sesaat. Tentunya tidak semua subjek harus diperiksa pada hari ataupun saat yang sama. Namun, baik variabel risiko serta efek tersebut diukur menurut keadaan atau statusnya pada waktu observasi. Jadi pada desain cross-seksional tidak ada prosedur tindak lanjut atau follow up. Selain itu, hubungan waktu atau temporal relationship antara faktor risiko dan efek tidak selalu tergambar dari data yang terkumpul. Hasil pengamatan cross-seksional untuk mengidentifikasi faktor risiko ini kemudian disusun dalam tabel 2x2. Untuk desain seperti ini biasanya yang dihitung adalah rasio prevalence, yakni perbandingan antara prevalens suatu penyakit atau efek pada subjek kelompok yang mempunyai faktor risiko dengan prevalens penyakit atau efek pada subjek yang tidak mempunyai faktor risiko. Rasio prevalens menunjukkan peran faktor risiko dalam terjadinya efek pada studi cross-seksional.
Studi cross-seksional merupakan salah satu studi observasional untuk menentukan hubungan antara faktor risiko dan penyakit. Studi cross-seksional untuk mempelajari etiologi suatu penyakit digunakan terutama untuk mempelajari faktor risiko penyakit yang mempunyai onset yang lama atau slow onset dan lama sakit atau duration of illness yang panjang, sehingga biasanya pasien tidak mencari pertolongan sampai penyakitnya relatif telah lanjut. Contohnya adalah osteoartritis, bronkitis kronik, dan sebagian besar penyakit kejiwaan. Studi kohort kurang tepat digunakan pada penyakit-penyakit tersebut karena diperlukan sampel yang besar, follow up yang sangat lama, dan sulit mengetahui saat mulainya penyakit, atau sulit untuk menentukan insiden. Sebaliknya, jenis penyakit yang mempunyai masa sakit yang pendek tidak tepat dikaji dengan studi cross-seksional karena hanya sedikit kasus yang diperoleh dalam waktu yang pendek. Sesuai dengan namanya, maka pada studi cross-seksional yang dinilai adalah prevalence atau pasien baru dan lama. Insiden penyakit ini biasanya hanya pasien baru, tidak dapat diperoleh pada studi cross-seksional. Demikianlah materi kita untuk mengenal studi cross-seksional secara umum. Nanti untuk mendalami mengenai studi cross-seksional, silakan nonton video langkah-langkah pada studi cross-seksional dan contoh-contoh studi cross-seksional. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.